Mari kita sambut Dr. Arkan. Ya, Dr. Arkan, terima kasih. Silakan duduk. Baik. Iya, saya mengundang Anda di acara Kick Andy karena saya mendengar info bahwa Anda bisa melihat masa depan seseorang dan apa yang terjadi pada dia di kemudian hari hanya dengan melihat nama dan tanggal lahir. Apa betul? Betul. Bahkan saya dengar ada orang mau bunuh diri pun Anda bisa tahu dari nama dan tanggal lahir. Iya. Tapi itu serius? Iya. Baik, menarik ya. Lalu pertanyaannya, apakah Anda dukun? Bukan. Lalu Anda menyebut diri Anda ini apa? Sebagai seorang konsultan nama dan waktu. Konsultan nama dan waktu. Masih nggak jelas. Jadi ilmu apa yang Anda pelajari ini? Kalau dalam bahasa asli dinamai manutiras. 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 Bahasa apa itu? Sanskerta. Artinya? Manutiras datang dari dua kata, manas dan tiras. Manas itu pikiran, tiras itu rahasia bagaimana pikiran itu bekerja. Jadi manutiras adalah suatu pengetahuan yang mempelajari bagaimana rahasia, bagaimana pikiran bekerja. Bisakah Anda menjelaskan secara sederhana bagaimana cara kerja ilmu Anda ini? Dalam pikiran manusia itu ada 5 lapisan. Yang paling di permukaan sering disebut dengan conscious mind. Kemudian di bawahnya lebih halus adalah subconscious mind. Lebih halus lagi ada supramental mind. Kemudian paling bawah lagi ada subliminal mind. Dan yang paling halus adalah subtle causal mind. Lah pikiran ini bekerja dengan 2 pola, gambar-gambar dan suara, kata-kata. Pada area gambar-gambar dia bekerja sampai pada lapisan yang ketiga dari atas. Jadi conscious, subconscious, dan supramental mind. Itu area di mana gambar-gambar bekerja. Tapi area suara, area kata-kata itu bekerja dari permukaan, dari conscious mind sampai paling halus di subtle causal mind. Nah yang namanya nama itu adalah kata, bukan gambar. Ya, dia adalah kata, suara. Dan dia bekerja di 5 lapisan pikiran itu sampai di subtle causal mind. Itu artinya paling bawah, paling halus, dasar. ya, paling halus. Maka ketika kita tidak melihat seseorang jarak cukup jauh, lalu tiba-tiba ada yang panggil panjul, panjul misalnya, ya, lalu si panjul itu menoleh karena si subtle causal mind memberikan informasi ke lapisan paling atas, ke lapisan yang sedang bekerja, hey, ini kata dipanggil, ya, ini kata dipanggil. Lalu orang itu akan mencari siapa yang memanggil dirinya. Tetapi kalau ada orang teriak-teriak lapar, lapar, kenyang, kenyang gitu, si subtle causal mind tidak bekerja, memberikan informasi bahwa dirinya dipanggil. Gitu. Karena apa? Karena semua kata-kata yang bukan nama itu berhenti pada area subliminal mind. Nah, ketika orang itu diberi nama dan nama itu ada di dalam subtle causal mind, si area subtle causal mind ini bekerja 24 jam penuh. Dia memberikan terus informasi ke permukaan, tergantung siapa yang sedang bekerja. Siapa ini maksudnya lapisan pikiran. Nah, nama yang terus-menerus bekerja di dalam area subtle causal mind tadi, itu terpancar dari pikiran kita, keluar dan berinteraksi dengan alam semesta. Sehingga ketika terjadi interaksi dengan alam semesta, terpenuhilah hukum keseimbangan tadi. Jadi ketika orang diberi nama yang bagus atau tidak bagus berdasarkan pada arti, orang sendiri sudah timbul sudah satu rasa suka atau tidak suka dalam hatinya. Ya menarik, saya dengar bahwa Anda memadukan ilmu metafisika ini dengan IT ya. Iya. Teknologi informasi, Iya. teknologi komputer. Betul. Ketemu itu ya. Ketemu. Ini alam yang kita nggak paham, ketemu sama alam yang jelas, Ya. nyata. Itu bisa. Bisa. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Loh, kok Anda yang nanya? Kok Anda jangan merebut pekerjaan saya. Saya tuh kira-kira gini loh. Sudah tahu arah pembicaraannya, ya kan? Nah, jadi saya ngomong bosan duluan. ditanya begitu ya. Kenapa begitu? Nah, mengapa bisa begitu? Kalau kita perhatikan alam semesta ini kan berjalan dalam suatu keteraturan yang pasti. Jadi alam ini berjalan dalam suatu keteraturan yang pasti. Misalnya? Dalam keteraturan yang pasti itu ilmu pengetahuan bisa dibangun. Ya, misalnya, saya berambut, Bapak nggak berambut. Ya kan? Ada contoh lain? Saya berkacamata, ada yang tidak berkacamata. Nah, itu bagus. Saya laki-laki, banyak yang perempuan, gitu kan? Jadi tinggi badan kita berbeda, tampilan fisik kita berbeda, tetapi sistem yang bekerja dalam diri kita persis sama.
Apa ada yang bernapas dengan ginjal di sini? Nggak ada. Sistemnya sama, ya. Jadi tampilan boleh berbeda, sistem yang bekerja itu sama. Baik ilmu pengetahuan, baik itu seni budaya, baik itu hal-hal yang lain, berkembang dari apa? Dari pengamatan. Kalau orang Jawa bilang titen, gitu. Dititeni, diperhatikan. Memperhatikan suatu gejala empiris dalam waktu yang cukup panjang, kita akan menemukan suatu kesamaan-kesamaan, suatu pola-pola tertentu. Pola-pola ini kemudian menjadi suatu teori, menjadi kemudian ilmu pengetahuan, ada yang bahkan menjadi dalil, menjadi hukum. Lalu diuji coba terus, dicari hal-hal yang lebih dalam lagi, sampai akhirnya ditemukan rumus-rumus untuk mengukur suatu gejala empiris yang sedang terjadi. Gitu. Nah, penemuan-penemuan itu kemudian sampai pada akhirnya menemukan konstanta. Baik, Dr. Arkan, bisakah Anda memeragakan sedikit aja bagaimana nama dan tanggal lahir itu bisa dihitung berdasarkan kode-kodenya? Jadi di sana itu sudah ada, kita ada area input nama, lalu kemudian ada tanggal lahir di sana. Ini beneran ya? Ini beneran. Oke. Ya. Kemudian ada tombol scrutinize untuk mengurai struktur dari nama dan struktur dari waktu. Di sana ada kode Harani. Harani itu dalam bahasa Sanskerta artinya ending code, kode akhir. Dia menceritakan tentang fase pendek dan fase panjang. Pada fase pendek dengan Harani 5 itu artinya dia diganjal oleh kawan sendiri. Kemudian di situ ada akustik root 6 dengan time 4 dengan komposisi karakter seperti demikian membawa dia menjadi seorang yang menggeluti dunia seni budaya dengan baik. Di sana ada synchronicity value 0,8 dan coherence value 0,8. Synchronicity ini bicara tentang kemampuan dalam melihat kesempatan, kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan itu ada di synchronicity. Di coherence itu bicara tentang kemampuan dalam menguasai bidang keahliannya. Untuk bisa sukses secara stabil, secara permanen, maka di area synchronicity value dia harus minimal di 0,8. Jadi secara keseluruhan ini positif buat Mas Butet? Secara keseluruhan ini positif, kecuali untuk Harani 5. Itu menunjukkan bahwa pada fase-fase pendek, ada yang mengganjal dalam karir dia, atau dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan bisnisnya, ada hal-hal tertentu yang kemudian seolah-olah dia dikhianati. Harani 5 ini adalah negatif Harani yang paling berat daripada beberapa Harani yang lain. Sehingga potensinya besar sekali. Pada fase panjang ini dapat mengakibatkan dia dihabisi oleh orang sendiri. Ini menarik. Rumus ini Anda yang menciptakan? Sebagian besar ya. Sebagian besar? Ya. Kalau dasarnya tentu tidak. Karena saya belajar dengan seseorang dan dia memberikan dasar-dasarnya. Iya, menarik. Nanti kita akan usut. Anda belajar di mana ini ya. Anda doktor, tapi doktornya dari mana, dan Anda sebut tadi guru, gurunya siapa. Nanti kita akan tanyakan ya. Tapi untuk bisa mengetahui misalnya nama Butet Kartarejasa ini dimasukkan ke dalam sistem Anda, dalam waktu berapa lama bisa langsung keluar semua ini? Dalam waktu sekejap. Sekejap. Ya, Jadi masukkan namanya, masukkan tanggal lahirnya, klik scrutinize-nya, langsung keluar hasilnya. Kemudian dianalisa. Ya. Kalau dulu sebelum ada aplikasi ini saya menggunakan kertas untuk mencoret-coret ya, berhitung di atas kertas dan itu butuh waktu lama. Oh, sekarang nggak perlu. Itu pentingnya Anda memadukan dengan teknologi komputer ini ya. Ini nama orang. Ini bisa berlaku untuk nama apa saja? Nama orang, nama perusahaan, nama produk. Produk artinya branding name begitu. Kemudian nama negara. Berarti nama Kick Andy ini bisa diprediksi juga nih? Kick Andy juga bisa diprediksi. Nanti urusan kita berdua ya. Kalau nggak bagus kita nggak usah tayangin ya. Ya kalau bagus kita keluarkan. Wah, kita keluarkan, kita promosikan, kita wah pokoknya gila-gilaan. Karakter orang banget gitu. Pertanyaan berikutnya adalah apakah setelah kita mengetahui ada kendala yang menghadang kita di kemudian hari dengan nama kita itu, kemudian kendala itu bisa disingkirkan atau dihilangkan? Ini kan pertanyaan berikutnya. Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda nanti bertemu dengan seseorang yang katanya setelah mendapatkan saran dari Dr. Arkan, dia mengubah namanya dan kemudian hasilnya lebih baik. Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy. Anak saya diam-diam ngecek ke ahli tarot. Ternyata hasilnya sama. Bahkan dengan jelas menyebutkan bulan dan tahunnya. Mati? Ya.
Ya, Dr. Arkan. Lalu pertanyaannya, kalau kita tahu bahwa dengan nama kita yang sekarang, hasilnya ada Harani tadi misalnya, Mas Butet, itu kemudian dampaknya akan terjadi sesuatu, apakah mungkin kita mengubah takdir tadi? Bisa, tetapi saya tidak setuju pada bagian itu disebut takdir ya. Apa Anda menyebutnya? Saya lebih condong menyebut itu sebagai nasib ya. Apakah nasib itu bisa diubah? Nasib bisa diubah. Dengan cara? Memperbaiki struktur namanya. Cara memperbaikinya bagaimana? Tadi sudah lihat ya ada strukturnya di situ. Lalu kemudian kita bisa melihat bagian mana yang kurang, bagian mana yang harus ditingkatkan, bagian mana yang harus diganti. Lalu dari situ kita bisa melihat pilihan kata-kata dalam struktur tadi untuk memperbaiki struktur itu. Jadi struktur nama kita diganti? Iya. Dari strukturnya diganti, kemudian ditemukan kata apa yang masuk dalam nama tadi. Baik, sebelum Anda jelaskan, bagaimana kalau kita mengundang langsung orang yang pernah merasakan dampak dari nasihat Anda. Namanya Butet Kartarjasa. Mas Butet, katanya Anda mengalami sendiri perubahan yang terjadi dalam hidup Anda setelah Anda menerima saran dari Dr. Arkan. Boleh dijelaskan dulu, sebelum Anda bertemu Dr. Arkan dan menerima nasihatnya atau sarannya, apa yang terjadi pada Anda dan apa yang berubah setelah Anda mengikuti nasihat Dr. Arkan? Ya, sebelumnya itu sering mengalami apes. Apes? Apes, dengan mudah ditipu orang. Karena saya selalu berpikir positif, saya pikir semua orang baik, ternyata hancur dan saya jadi korban penipuan. Lalu waktu kawan saya memeriksakan nama saya kepada Arkan itu muncul Harani 5, yang penjelasannya adalah bahwa saya itu punya potensi mati bunuh diri karena penyakit gawat, dikhianati orang, kawan dekat, atau mati dibunuh, atau mati diracun yang tidak terdeteksi siapa yang meracun. Pokoknya apes mulu. Nah bahkan ketika suatu kali saya gelisah karena analisis ini, saya cerita kepada keluarga saya, anak saya diam-diam ngecek ke ahli tarot. Ternyata hasilnya sama. Bahkan dengan jelas menyebutkan bulan dan tahunnya. Mati? Iya. Mas Slamet Raharjo, coba segera cari pengganti jongosnya. Setelah mengetahui apa yang dianalisa oleh Dr. Arkan, reaksi Anda pertama kali apa? Saya waktu itu nggak ketemu, saya cuma mendapat hasilnya itu iya, tadi, lihat hasil hasilnya. chapternya tadi itu. Maka ketika suatu kali saya ketemu, saya bertanya, saya minta penjelasannya, saya ditanya, namanya ini harus diperbaiki. Tapi saya bilang nama Butet Kartarjasa itu adalah nama populer saja, tapi bukan nama asli. Jadi saya punya nama asli yang lebih panjang, lengkap, nama lengkap. Apa itu? Bambang Ekoloyo Butet Kartarjasa. Itu nama akte, nama dari leluhur saya. Ketika diperiksa dengan nama lengkap itu, ternyata hasilnya bagus, tidak ada Harani lagi. Maka disarankan oleh Pak Arkan ini, saya menggunakan nama akte saya, meskipun saya tidak harus mengubah nama legal saya, nama publik saya, ya tetap Butet Kartarjasa. Tapi saya harus melakukan satu ritual. Ritual apa itu? Menuliskan nama yang saya yakini sebagai nama saya hari ini, nama lengkap saya itu Bambang Ekoloyo Butet Kartarjasa, selama 90 hari. 90 hari? Satu hari minimal, satu halaman A4. Dan Anda lakukan itu? Ya, dan sekarang sudah hari ke-137. Oh, lebih dari 90? Ya, karena yang wajib 90, sisanya sunnah. Jadi Anda lakukan itu? Ya. Saya lihat Anda bawa buku-buku apa itu? Ya ini, catatan saya mulai saya menulis. Oh, nulis nama. Jadi sebanyak itu? Satu halaman penuh, satu hari, satu malam menjelang tidur. Sesudah Anda menulis di buku apa namanya ini ya? Kitab Lirik saya bilang. Kitab Lirik.
Ya, apakah ada perubahan dalam hidup Anda? Apa yang terjadi dalam hidup Anda setelah Anda menuliskan nama Anda di buku Blirik ini? Yang saya rasakan itu lebih tenang dan saya merasa banyak dimudahkan dalam banyak hal. Tapi saya dengar Anda punya kasus dan bisa selesai, itu Ya, gimana? seperti saya bilang tadi, saya kan jadi korban penipuan dalam jumlah yang sangat besar gitu ya. Itu sesuatu yang saya yakini sudah loss, sudah nggak bisa balik lagi karena memang itu kasusnya perdata. Dan posisi Anda lemah. Dan saya sangat lemah, secara hukum lemah. Tapi peristiwanya adalah ketika di hari ke-23 saya menulis, itu ada satu peristiwa yang mengawali sehingga seluruh kerugian saya itu datang kepada saya kembali utuh. Sesuatu yang sebenarnya sudah secara hukum itu sudah hilang. Sudah, kalau saya bilang hil yang mustahil. Itu aset saya yang hilang itu kembali lagi. Ternyata orang yang menipu Anda datang mengembalikan uang Anda. Keluarganya yang mengembalikan kepada saya. Uang Anda utuh. Utuh. Percaya bu, nggak percaya ya. Iya. Anda kemudian bersama teman-teman di Jogja ya, itu karena sama-sama nulis membentuk apa tadi komunitas itu cuma kitab. Guyonan. Paguyuban Oh, Kitab Paguyuban Blirik. Kitab Blirik. Ya, jadi PKB gaya baru ini namanya. Baik, mari kita dengar komentar mereka tentang kegiatan menulis yang disarankan oleh Dr. Arkan. Ini dia liputannya. Saya ada 26 hari, tapi itu terhitung saya mengulangi lagi. Paruh pertama, kemudian saya ulangi lagi, dan kemarin malam saya lupa lagi, saya harus mengulangi lagi nanti malam. Jadi terhitung 26 hari, seperti itu. Nulisnya sejak tanggal 11 sih, jadi udah hampir sebulan ya, hampir sebulan. Ya. Tapi sempat ngulang gitu karena ketiduran, terus akhirnya ngulang. Ini saya sudah 29 hari, 29 halaman. Jadi ini sudah sudah hafal tangan, harus nulis setiap malam. Udah 26 hari ya? 26 hari. Karena menulis itu paling sederhana untuk mengajarkan kita kesadaran bahwa kita memakai nama baru ini. Kemudian kita bangun kesadaran melalui menulis. Melatih disiplin, melatih kesabaran, melatih kita untuk setia pada proses gitu. Kebetulan memang di Jawa, saya sebagai orang Jawa, ada nama kecil, nama dewasa, dan sekarang tahun ini saya umurnya 50 tahun, ada nama tua. Saya percaya bahwa nama itu mempengaruhi kita, mempunyai sesuatu yang bisa membentuk kepribadian kita. Job, alhamdulillah lancar, ya tetap lancar gitu. Lebih ke karakter gitu, lebih ke karakter. Saya ngerasa lebih tenang, lebih bisa mengendalikan emosi. Itu tadi Paguyuban Kitab Blirik Jogja. Saya dengar ada beberapa anggota Kitab Blirik Jakarta yang hadir juga ya. Oh iya. Coba siapa yang hadir di sini? Lah ini. Wah, saya lihat ada Kang Sobari dengan bukunya. Ada Mas Slamet Raharjo. Boleh kasih lihat bukunya? Pak Pan. Oh, ada lagi tuh. Loh, Mas Eros juga. Mas Eros juga. Mas Eros juga udah punya nama baru itu. Apa itu? Adiputra. Eros Adiputra Jarot. Wow, berarti panggilan sekarang Dip. Jadi Mas Eros, jadi ini dia komunitas atau Paguyuban Buku Blirik Jakarta. Ya, lepas dari mereka percaya atau tidak saya nggak tahu ya. Tapi setidak-tidaknya mencoba ya mengikuti saran Anda dan tentu berharap ada perubahan dengan mengurangi hambatan-hambatan tadi. Baik, Mas Butet, secara keseluruhan
ada perubahan dalam hidup Anda yang Anda rasakan setelah adanya nulis nama sampai 130 hari ini? Saya merasa lebih tenang. Paling enggak kecemasan saya soal Harani yang sempat mengganggu ketenangan jiwa saya, menjadi gelisah itu pudar. Sekarang saya merasa banyak dimudahkan lah, dan kalau orang Jawa bilang ati lebih sumeleh. Ya, menarik karena saya dengar Anda juga ikut membantu tim U19 Under 19 ya, atau di bawah umur 19 tahun. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus Kick Andy, kita rehat sejenak. Saya masukkan satu pemain yang nggak boleh, hanya satu pemain. 5 menit mau habis kita baru main. Apa akibatnya? Kebobolan 1-0. Baik, Dr. Arkan, saya mendengar bahwa Anda juga dengan ilmu Anda ini, Anda membantu kesebelasan tim U19 ya. Apa yang Anda lakukan? Pada awalnya saya diminta untuk membantu dalam memilih pemain. Jadi Pak Indra Safri memberikan data-data pemain, lalu saya memilih sesuai permintaan. Misalnya kita butuh 40 orang Mas, gitu. Lalu saya mengambil 40 orang dengan struktur terbaik yang ada dari 80 pemain, misalnya seperti Berdasarkan nama dan tanggal lahir. Betul, berdasarkan data, nama, dan tanggal lahir pemain. Baik, Pak Indra Safri juga udah ada bersama kita di studio. Sebelum saya bertanya ke Pak Indra, ada baiknya kita lihat dulu bagaimana suasana ketika tim U19 Indonesia menjadi juara AFF. Dan lolos Piala Asia. Dan lolos Piala Asia. Ini dia liputannya. Ya, Pak Indra Safri, pertama tentu kita ingin tahu bagaimana sampai Anda berkenalan dengan Dr. Arkan. Ya, sebenarnya kebetulan saudara saya yang sebenarnya mau ketemu beliau dan saya ngikut. Jadi saya dengar cerita dan saya juga tertarik gitu. Tetapi saya mau mengulas kesuksesan tim nasional U19 tetap ada kriteria yang saya tentukan kenapa dia bisa sukses sekarang. Yaitu 4 kriteria. Tentu skill sepak bolanya harus bagus. Yang kedua, kemampuan taktikal dan kecerdasan mereka. Yang ketiga, kemampuan fisik. Yang keempat, mental mereka. 4 ini terukur oleh kita. Ada yang mengukurnya, ada parameternya dan dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Itu kami lakukan. Kami tidak ingin memilih salah. Nah, kalau kita mau bicara dunia, standar kan harus standar dunia. Dan memilih jangan salah. Dalam rangka itu, di samping secara teknis kami lakukan, kami juga ingin input dari pelatih-pelatih senior, dari pakar-pakar olahraga, dan malahan kita juga minta sumbang saran dari para pemuka agama.
Karena saya ingin betul mengangkat harkat dan martabat bangsa ini lewat sepak bola. Melalui tim sepak bola ya. Termasuk karena kami ketemu dan saat itu saya ingin menjadi salah satu masukan dari sekian banyak pemain yang saya dapat dari Belusukan, ada 100 sekian, dan saya minta tolong ke Mas Arkan, tolong saya diberikan advice mengenai nama-nama yang 100 ini. Beliau bekerja dan memberikan dan email ke saya, dan saya mempedomani itu. Salah satu itu yang saya pedomani, tetapi tetap 4 kriteria awal itu adalah menjadi ukuran standar. Nah, pada umumnya, anak-anak yang bagus secara teknis, yang terlihat secara teknis tadi, indeks koheren dan indeks name-nya juga bagus. Memang ada beberapa nama, beberapa anak yang harus diganti namanya kalau itu dipilih. Karena saya juga nggak mau, ada beberapa nama yang saya pilih secara struktur nama tidak kuat. Tapi karena saya yakin mereka memang anak-anak terbaik, secara teknis dia memang baik, kami rekrut. Sampai sekarang masih ada. Iya. Nah, dan Mas Arkan menganjurkan itu diganti namanya gitu. Seperti yang dilakukan Mas Butet dan teman-teman ya. Nah, yang menarik, kenapa Anda percaya bahwa ilmu metafisika yang dipelajari oleh Dr. Arkan ini bisa memberikan kontribusi? Iya, Apakah saya Anda punya pengalaman pribadi atau Anda percaya begitu saja? Saya nggak mau mengelola tim ini secara tradisional. Mungkin ada orang yang datang ke dukun atau apa, saya nggak mau itu. Ini kan ilmu yang secara logika masuk akal. Iya. Karena memang dipelajari oleh Mas Arkan. Kenapa tidak beliau menyumbang ilmu itu ke bangsa ini? Dan saya welcome waktu itu, dan kami bekerja sama waktu itu secara informal. Dan alhamdulillah kita diberikan masukan-masukan, dan masukan itu menjadi salah satu rekomendasi saja. Anda sendiri pernah tertarik nggak untuk mengubah nama Anda misalnya atau? Oh ya, di malam itu waktu pertemuan pertama aja saya kan coba Mas Arkan lihat nama saya Indra Safri. Waktu itu bagus, tetapi beliau bilang ada yang lebih bagus. Saya ingat waktu itu orang tua saya bilang waktu ada perubahan ejaan yang disempurnakan waktu itu, di mana J menjadi Yankee. Yeah. Nah, saat itu saya tanya, apakah saya kembalikan huruf Yankee itu ke J? Coba Mas Arkan lihat mana yang lebih bagus. Dan beliau lihat, dan itu betul-betul luar biasa kata beliau. Dan ini akan jadi menurut Dr. Arkan, J itu Jakarta lebih bagus dari Y Jogja. yang kita dia. Oh. Ya, tadi waktu lawan Arab apa yang Anda ingin ceritakan? Beliau bilang ada 4 pemain hari itu yang tidak boleh diturunkan 1 detik pun. Ada 4 nama. Oke, saya patuhi itu dan saya susun line up dan kita bertanding. Babak pertama kita menang 1-0 dan setelah itu kita menang 2-0. Saya bicara dengan asisten di kiri kanan, saya mau eksperimen nih. Apa benar Dr. Arkan ini atau tidak gitu. 4 pemain yang tidak boleh main saya suruh warming up. Itu persiapan. Dan karena saya butuh kemenangan, saya tidak berani juga lama-lama gitu. Saya undur. Sampai 10 menit mau habis, saya masukkan 1 pemain yang nggak boleh. Hanya 1 pemain. 5 menit mau habis kita baru main. Apa akibatnya? Kebobolan 1-0. 2-1. Dan saya nggak puas di situ, saya ingin eksperimen lagi, saya masukkan 1 lagi pemain. Tapi saya udah was-was karena tinggal 5 menit, dan kita selalu diserang oleh Arab Saudi waktu itu. Ada 2 yang kena tiang gawang. Kalau itu masuk, saya bisa digantung orang Indonesia, kalah 3-2. Jadi ini bisa percaya, bisa tidak. Dan juga ada sedikit, setelah saya pakai nama Indra Safri, sedikit keberanian dan kepercayaan diri dan pengambilan keputusan yang selalu agak tepat. Ya, jadi kalau Anda sendiri lepas dari percaya dan tidak percaya, Anda sendiri melihat ilmunya Dr. Arkan ini bisa bermanfaat bagi dunia olahraga. Saya selalu terbuka
tidak hanya Mas Arkan yang saya minta nasihat seperti yang sampaikan tadi, tetapi ini setelah saya lakukan dan saya berharap Mas Arkan akan selalu bisa membantu bangsa ini, karena saya punya cita-cita dan harapan semua anak bangsa kita lolos ke Piala Dunia. Dengan sekarang kita sudah 16 besar di Asia. Bahkan raksasa Asia yang 12 kali juara kita kuburkan hidup-hidup di GBK kemarin. Untuk itu hanya dengan 5 kali pertandingan dari 16 besar menjadi 4 besar untuk pertama kali Indonesia ikut Piala Dunia. Makanya semua potensi yang ada di negara ini, di bangsa ini harus bersatu padu untuk mensupport tim nasional U19. Baik, sebelum kita tutup segmen ini, maka ada 2 buku bagus yang berkaitan dengan Pak Indra. Judulnya Menolak Menyerah, Indra Syafri. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan Timnas Under 19 atau U19, judulnya Semangat Membatu. Dua-dua penerbitnya adalah penerbit Bentang. Dan Bentang hari ini ingin memberikan hadiah kepada Anda yang di bawah kursinya ada pita berwarna kuning dan berwarna merah. Coba dilihat, masing-masing yang warna merah juga dapat buku, warna kuning juga dapat buku. Ada 100 buku yang dibagikan. Berkaitan dengan menjelang pemilu, tentu semua kita juga penasaran apakah ilmu Dr. Arkan ini bisa diterapkan untuk mengetahui siapa calon presiden yang paling tepat, siapa partai yang bakal menang. Ikuti terus Kick Andy. Siapa nama calon presiden yang menurut Anda berdasarkan ilmu Anda yang terbaik? Ya, Dr. Arkan, dengan ilmu metafisika yang digabungkan dengan IT yang Anda pelajari ini, saya ingin tahu apakah ilmu Anda ini bisa digunakan untuk melihat nama-nama calon presiden kita? Ya, tentu bisa. Tentu bisa. Tentu bisa. Siapa nama calon presiden yang menurut Anda, berdasarkan ilmu Anda, itu mendapatkan apa istilahnya? Kode atau apa yang terbaik? Ini dia. Nama yang menurut Anda memenuhi apa istilahnya? Memenuhi strukturnya. Jadi, memenuhi struktur terbaik. Ya, dari mulai synchronicity, coherence sebagai calon presiden, ini adalah yang terbaik. Bisa jelaskan? Yang pertama Joko Widodo. Kedua Wiranto. Sepertinya sama-sama bisa baca ya. Ketiga Surya Paloh. Tunggu dulu, nama yang ketiga ini, saya malah curiga karena Anda diundang ke Metro TV, kemudian Anda paksakan nama itu muncul. Ini cara yang halus nih, gitu. Maksudnya mungkin biar bisa diangkat ke nomor 1 atau nomor 2 gitu. Baik, jadi ini nama-nama yang menurut Anda adalah yang terbaik. Iya. Dalam struktur untuk tahun 2014 ke depan. 2014. Iya. Baik. Kalau wakil presiden, pertama Gita Wirjawan, kedua Surya Paloh, sudah lebih baik. Walaupun wakil presiden di sini ya. Ketiga Yusuf Kala, 4 Prabowo, kemudian Wiranto, Sutioso, itu kalau berdiri sendiri-sendiri ya. Ya. Apakah berarti yang terbaik dari yang calon presiden dengan yang terbaik dari wakil presiden,
kalau dijadikan satu itu akan menjadi lebih baik atau tidak? Belum tentu. Belum tentu. Ya, belum tentu. Oh, artinya yang terbaik pertama dengan yang terbaik di sini belum tentu kemudian bisa jadi pasangan yang baik. Iya. Tapi bisa juga jadi bisa terbaik. Bisa. Tapi belum tentu. Tapi ya. belum tentu. Ya. Kalau menurut penelitian Anda, bukan menurut analisa saya, menurut analisa Anda, siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang nilainya tertinggi? Ini. Joko Widodo atau Jokowi ketemu Gita Wirjawan. Itu yang paling tinggi. Iya. Kedua, Surya Paloh sebagai presiden, wakilnya Joko Widodo. Ini bukan pesanan ya. Oh, enggak. Kemudian Wiranto dengan, oh ini sudah ada, sudah jadi nih. Wiranto dan Haritanu. Jadi menurut Anda atau ilmu Anda, inilah yang memenuhi struktur terbaik. Iya. Kalau partai? Kalau partai lain cerita. Lain Ya, karena cerita. partai dia bicara tentang struktur sebagai suatu badan, collective mind, dan ketika dia berkaitan dengan banyak orang, itu tidak lagi bisa menjadi suatu parameter yang dapat dikatakan fix. Jadi saya membayangkan ya, orang-orang yang Anda sebutkan namanya dalam struktur ini dengan nama terbaik, tapi yang di bawah boleh dong berusaha kemudian mengubah namanya. Ya boleh saja. Dengan harapan dia bisa jadi nomor satu yang terbaik. Ya, harapannya demikian. Anda bukan tim sukses salah satu di antara mereka ya? Sama sekali bukan. Anda berani bersumpah? Oke. Ya. Coba kita pilih 2 penonton, 1 laki-laki dan 1 perempuan untuk Anda analisa ya. Baik, coba angkat tangan yang siapa mau. Ini soal nasib-nasiban aja. Coba sebutkan nama Anda, ejaannya, dan kapan tanggal lahir. Oke. Nama SIGIT Sigit, Sigit. spasi ARIS Aris, Sigit Aris. spasi SETIAWAN Setiawan. Oke. Tanggal lahir. Sigit Aris Setiawan, tanggal lahir 8 Desember 8 Desember 1987. 1987. Makasih Mas Sigit. Oke ini. Sigit Aris Setiawan, 8 Desember 1987. Oke. Di situ ada tampilan Harani 7. Ya. Pada fase pendek di dalam kehidupan menunjukkan bahwa Anda mengalami kesulitan dalam mengalokasikan dana. Artinya secara keuangan tidak dapat berjalan dengan baik. Lalu di situ ada synchronicity value 0,8 dengan coherence value 0,8. Artinya dalam memanfaatkan kesempatan baik, dalam mengembangkan diri di bidang-bidang keahlian juga baik. Oke. Ya. Lalu momentum streamnya ada di 0,61, itu sudah ada pada jalur di mana rangkaian kode-kode dari waktu ke waktu ada dalam satu arah yang tepat. Hanya pada Harani 7 ini dalam fase panjang itu akan menunjukkan potensi yang sangat besar untuk menderita kanker atau tumor. Itu. Baik, kemudian silakan ya. Nama Nama saya Fatihah Nida Ul Hasanah, lahirnya 12 Maret 1994. 12 Maret 1994. Iya, betul? iya. Oke. Ini dari Haraninya temannya Pak Butet nih. Jadi itu Harani 5 adalah Harani yang paling negatif dalam struktur nama. Di sini ada synchronicity value 0,6. Itu ada di area yang tidak masuk di dalam zona yang stabil, tetapi dia tidak ditampilkan dalam warna merah karena masih mampu untuk memanfaatkan kesempatan dengan baik. Coherence value juga sudah sangat baik di 0,8 dan synchronicity value 0,6 tadi dibantu oleh momentum stream yang ada pada jalur yang sangat baik di +1 di sana. Hanya ya tadi kembali ke Harani, alangkah baiknya struktur ini diperbaiki supaya dalam perjalanan tidak ada lagi pengkhianat-pengkhianat dari kawan-kawan. Itu. Kemudian juga pada fase panjang juga demikian. Di sana ada komposisi karakter yang menunjukkan Anda dalam menganalisa atau memorize, mengingat sesuatu sangat baik. Gitu. Lalu kemudian bisa ditambahkan di sini, kadang-kadang ketika Anda sedang dalam suatu proses melakukan usaha yang tadinya sudah sangat yakin,
kemudian dalam proses itu tiba-tiba Anda kehilangan keyakinan. Betul? Betul. Iya. Nah, itu perlu diperbaiki supaya hal demikian tidak muncul lagi. Baik. Baik, menarik. Dari tadi kita menimba ilmu dari Dr. Arkan, tapi banyak di antara kita yang sebenarnya belum kenal siapa sebenarnya Dr. Arkan ini. Anaknya sopo iki. Untuk itu, kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Ada orang yang bekerja membantu merawat saya di rumah, itu membawa saya pulang, memandikan saya ingin main lagi keluar, dibilang sudah tidak ada orang bermain di luar, dan saya bilang begitu banyak teman di luar. Nah gitu, lalu di mana? Lalu diantar ke sebuah jalan, di situ saya tunjukkan, lah ini ada banyak. Itu si mbak-mbak itu kemudian langsung gendong saya dan lari terbirit-birit ke rumah. Gitu. Ya, Dr. Arkan, supaya sosok Anda ini tidak misterius, siapa Anda? Jangan-jangan Anda ini adalah penampakan? Maka pertanyaan pertama saya adalah, Anda lahir di mana? Jakarta. Tahun berapa? 1971. Anda ini anaknya siapa? Anak bapak ibu. Jadi waktu kecil sebenarnya Anda cita-citanya jadi apa sih? Kalau masih kecil, cita-citanya tanpa saya tahu itu apa, saya tulis aja pemimpin besar revolusi Indonesia. Itu kelas 4 SD. Gitu. Lalu kemudian ketika SMA, cita-cita saya menjadi nggak jelas. Gitu. Kenapa? Karena saya bertemu dengan seorang guru yang mengatakan bukan itu semua. Nah, ini nggak jelas ini. Ya, menjadi nggak jelas kan. Nah, lalu saya menolak apa yang dikatakannya. Tetapi berjalan bersama waktu, akhirnya saya harus menerima apa yang sudah ada di dalam jalan kehidupan saya untuk berbicara sebagai seorang yang bicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan nama dan waktu. Seperti sekarang ini? Iya. Iya. Apakah itu berarti dari kecil Anda punya kemampuan lebih dibandingkan dengan manusia biasa? Ya, kalau dibilang lebih mungkin tidak. Kalau manusia biasa, kita semua sama manusia biasa. Tapi pada usia 5 tahun itu pertama kali saya menyadari bahwa apa yang saya lihat tidak semua orang lain lihat. Kalau saya ingat-ingat ya mungkin lebih muda dari itu. Tapi umur 5 tahun itulah saya baru tahu bahwa apa yang saya lihat ternyata tidak semua orang lain lihat. Seperti orang indigo gitu? Ya boleh dibilang demikian. Jadi ketika misalnya sudah sore, lalu ada orang yang bekerja membantu merawat saya di rumah, itu membawa saya pulang, memandikan saya ingin main lagi keluar, dibilang sudah tidak ada orang bermain di luar, dan saya bilang begitu banyak teman di luar. Nah gitu, lalu di mana? Lalu diantar ke sebuah jalan, di situ saya tunjukkan, lah ini ada banyak. Itu si mbak-mbak itu kemudian langsung gendong saya dan lari terbirit-birit ke rumah. Gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, terutama gelar doktor Anda, terus Anda belajar, saya dengar dari seorang guru di India. Nah, ini agak misterius juga. Tapi sebelum itu, mari kita simak profil Dr. Arkan. Pria bernama lengkap Immanuel Alexander ini lahir di Jakarta 20 September 1971. Namun kini putra dari pasangan Della Taringgan dan Sembuh Ginting mengganti namanya menjadi Arkan Bodana Zesa Prachna. Arkan kecil kala itu bercita-cita ingin menjadi pemimpin revolusi. Mulai menetap di Yogyakarta sejak tahun 1987, Arkan mulai mempelajari rahasia pikiran manusia melalui ajaran ilmu metafisika. Dan ia bekerja sebagai konsultan nama dengan menggunakan website dan aplikasi Secret Codes Series Tool. Ilmu metafisika yang Arkan pelajari, ia terapkan dalam kehidupannya dan untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Dalam kesehariannya, Arkan begitu akrab disapa, tinggal di sebuah rumah di Yogyakarta bersama seorang istri, Madelina Safia,
dan kedua anaknya, Aryo Velsi, Bayi Rafa, dan Zerilin Dianka. Di balik sosoknya yang terlihat serius, Arkan Bonana Zeza Prasna adalah sosok periang dalam keluarga kecilnya. Ia menjadi ayah yang menyenangkan bagi Rafa dan Dianka. Tidak hanya itu, di sela kesibukan aktivitasnya di luar rumah, Arkan tetap hangat berkumpul bersama dengan anak istrinya di rumah. Tak jauh dari tempat tinggal, Arkan selalu menyempatkan diri menemui ayah dan ibunya di kebun bunga milik mereka. Kalau boleh tahu kapan persisnya Anda mulai tertarik pada dunia metafisika? Ketika saya pindah ke Jogja tahun 87, saya jalan-jalan dan pada suatu hari, kira-kira minggu ketiga setelah sekolah itu berjalan, saya main ke Candi Boko, satu candi di selatan Prambanan. Saya naik ke atas dan di sana dalam satu kesempatan ada 3 orang berjalan, yang satu berpakaian putih-putih, kemudian yang satu lagi berjubah oranye. Yang putih-putih ini tadi, mohon maaf, kepalanya ya agak gundul sedikit gitu. Lalu ada rambut kanan kiri ya, masih lebih baik daripada teman kita gitu. Lalu yang jubah oranye tadi gondrong gitu, bersorban. Jadi saya pikir ini penampakan yang menarik. Karena yang satu mungkin saya kira pendeta atau apa pedanda gitu. Tapi jubah oranye ini dalam bayangan saya adalah seorang biksu, kenapa tidak botak ya? Dia gondrong ya, berjenggot panjang gitu. Lalu ada satu orang lagi yang memegang payung dan dia selalu memayungi orang yang agak sedikit gundul tadi. Nah, hal ini menarik, lalu kemudian saya mendekatinya untuk memperoleh satu buah foto. Foto dong sekali aja gitu. Yang pegang payung marah-marah, kamu jangan ganggu, ini turis datang, bla 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 bla. Lalu kemudian saya terus paksa juga, akhirnya yang jubah oranye pun marah dalam bahasa Inggris, pokoknya pergi sana, stay away gitu ya. Lalu saya terus paksa untuk dapat satu foto, lalu kemudian yang berbaju putih tadi berbalik. Dan dia berbicara dalam bahasa Indonesia. Dia bilang begini, kamu hanya untuk satu foto saja, kamu mengejar seperti ini. Bagaimana untuk hal yang lain yang lebih besar daripada sekedar satu foto? Lalu saya bilang, apa salahnya untuk satu foto? Akhirnya kami berfoto berempat, dan pada hari kemudian, itu kita tahu bahwa di foto itu ternyata hanya ada 2 orang, hanya saya dan yang pegang payung. Jadi yang berpakaian putih-putih tadi dengan yang jubah oranye itu tidak pernah ada di situ. Nah, pada pertemuan di Boko itu, orang yang berbaju putih itu tanpa bertanya, dia langsung menyebut nama lengkap saya. Menyebut tanggal lahir saya, dan dia menganalisa saya seperti apa kemarin-kemarin, dan besok akan menjadi seperti apa. Dan apa yang dikatakan ke depan itu saya tolak. Saya tidak mau. Saya ingin menjadi seorang ahli mesin, seperti bapak saya. Lalu dia memberikan beberapa lembar kertas dengan beberapa tulisan di dalamnya, yang merupakan dasar-dasar dari pengetahuan Manutiras ini. Nah, dari situ saya bawa pulang ke kos-kosan, dan di kos-kosan dari mulai kelas 1 SMA sampai di 3 SMA, saya selalu kos di kalangan mahasiswa, baik itu dari mulai D3, S1, S2, S3. Jadi saya selalu adalah orang termuda di kos-kosan SMA, gitu. Nah, sampai di kos-kosan saya menggunakan lembaran-lembaran tadi sebagai pengetahuan dasar, saya bertanya ke kamar-kamar sebelah. Abang, nama siapa? Tanggal lahir? Lalu saya mulai menggunakan itu dan mulai menganalisa. Orang-orang ini semua pada kaget gitu. Ini orang dukun dari mana tiba-tiba kena wangsit atau apa gitu kan. Nah, hal ini membuat saya tertarik dan akhirnya saya memutuskan untuk belajar lebih dalam. Seperti itu. Tunggu, orang yang ngasih Anda kertas yang baju putih itu kan sebenarnya yang tidak kelihatan di foto. Iya. Tapi kertasnya real. Kertasnya real. Ah, ini Anda nakut-nakutin aja. Ya, itu bagian yang masuk di arena misterius ya. Yang Anda maksud guru ini siapa? Sri Sri Ananda Murti. Sri Ananda Murti. Ya, Sri Ananda Murti. Ini guru real atau? Guru real. Fisiknya ada? Physically ada. Bisa dipegang? Bisa dipegang. Ada di mana ini? Sekarang sudah tidak di sini. Di Alam Sudah Baka? meninggal ya. Kalau oh, dulunya? Dulunya dominasi tinggal di Kolkata. Anda pernah ketemu? Pernah ketemu. Kalau nggak ketemu bagaimana dia bisa memberikan lembaran itu tadi? Jadi ini, di foto ini Ananda Murti? Iya. Ini Ananda Murti. Oh, jadi ini guru Anda. Tapi Anda kan doktor ya? Iya. Doktornya dari mana? Doktornya dari University of Metaphysics di Los Angeles. Universitas mengenai metafisik? Iya. Ada itu ya? Ada. Di mana ini? Di Los Angeles, di Amerika. Fisik universitasnya ada? Fisiknya ada, tetapi sekarang dia pindah ke Sedona ya.
Tapi ada yang mencoba browsing nama Anda, Arkan Bodana Sesa Arkan Prachna. Bodana Sesa Prachna. Ya, pintar. Katanya nggak ada. Ya kalau dengan nama itu tentu tidak ada, karena saya terdaftar dengan menggunakan nama legal, Nama apa? Immanuel Alexander. Oh, nah ketika Anda mengubah nama Anda, apakah masih berkaitan dengan masa depan Anda? Semakin jelas. Anda sengaja mengubah berdasarkan hitung-hitungan? Nama ini diberikan oleh guru di tahun 1988, tetapi memang tidak langsung saya gunakan. Karena apa yang saya pelajari, kemudian saya juga ingin mengenali diri saya sendiri. Dan dalam proses penelitian dan pengembangan pengetahuan ini, saya beberapa kali menggunakan nama yang berbeda untuk mengetahui efek dari kode-kode yang terbentuk. Baik, di sini ada Mbak Ayu dari Singapura ya? Ya, saya bekerja di Singapura. Kerja apa di sana? Mengajar musik. Tapi Anda orang Indonesia kan? Ya, orang Indonesia. Terus katanya Anda pernah dapat saran dari Pak Arkan juga? Ya, saya merubah nama dari beliau. Oh, nama Anda dulu siapa? Nama saya dulu Ayu Chandra Hamidah. Sekarang? Ayu Anantia. Noya. Oh, bukan. Oh, nggak ada Noyanya di belakang. Aduh, siapa yang kasih nama Ayu Noya Anantia. itu ya? Iya. Usaha kan boleh. Boleh. Iya. Jadi apa yang terjadi sebelum dan sesudah Anda mengubah nama? Jadi sebelumnya saya diberitahu oleh seorang sahabat, dan sahabat saya itu juga yang ngecek nama saya. Jadi ditahu dari nama saya sebelumnya Ayu Chandra Hamidah itu ada beberapa parameter yang merah, yang kurang baik. Salah satunya di segi kesehatan. Jadi waktu itu memang saya utamakan untuk kesehatan. Sekarang sehat. Sehat. Baik, terima kasih Mbak Ayu yang datang jauh-jauh dari Singapura ya. Iya. Iya. Baik, menarik, salah satu yang sekarang Anda dorong adalah perubahan nama Indonesia. Ya. 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 Saya tidak tahu apa nama yang Anda usulkan, nanti Anda jelaskan, tapi nama Indonesia menurut Anda nama yang kurang baik bagi bangsa dan negara kita. Iya. Sehingga harus diubah. Iya. Nah, nanti saya akan tanya apa akibat-akibat kalau kita tetap memakai nama Indonesia. Iya. Baik, ikuti terus Kick Andy. Dari tadi Anda ingin sekali mengubah nama Indonesia. Lalu nama yang pantas, tepat, dan bagus untuk menggantikan nama Indonesia apa? Ya, Dr. Arkan, dengan ilmu metafisika yang Anda kombinasikan dengan ilmu modern, yaitu teknologi komputer, Anda bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan, termasuk pada bangsa ini. Salah satu yang membuat Anda gundah, Anda galau, Anda merasa khawatir adalah nama Indonesia. Karena menurut ilmu Anda, nama Indonesia ini akan menyebabkan hal-hal yang buruk akan terjadi pada bangsa ini. Bisa dijelaskan apa alasan Anda dan hal-hal buruk apa yang bisa terjadi pada bangsa ini? Dalam struktur nama Indonesia, kita menemukan bahwa synchronicity value ada di 0,5 dengan coherence value 0,2. Jadi di synchronicity 0,5 itu dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, negara ini tidak bisa optimal. Dalam hal coherence, ketika kita bicara tentang kemampuan bernegara, juga tidak optimal. 0,2, sangat rendah. Kemudian ada Harani 8 di sana, di mana menunjukkan bahwa potensi untuk pecah yang sangat tinggi. Potensi untuk pecah? Iya, untuk retak dan bubar jalan. Dan dengan Harani 8, itu sangat tinggi sekali potensinya untuk berakhir dengan negatif. Dan kita tahu di 98 Orde Baru selesai, Presiden kita Soeharto juga harus turun dari posisinya. Nah, hal yang serupa kemudian juga terjadi dari tahun 2014 sampai 2023 dengan beban yang lebih berat, dengan intensitas yang sangat kuat untuk merealisasikan Harani 8 itu. Dulu di 94-98 mengantar Timor Leste lepas dari Republik ini. Kemudian nanti di 2014 sampai di 2023 dengan kondisi yang sangat parah, dengan puncak ada di 2020, itu bisa jadi bukan hanya 1-2 provinsi yang lepas, tetapi kita semua bubar jalan. 2020? Iya. Masalahnya kan 2020 masih menunggu waktu untuk membuktikan bahwa apakah prediksi Anda ini benar atau tidak. Tapi kalau
kembali lagi ke ilmu yang Anda pelajari ini. Kalau terjadi atau Anda mendorong terjadinya perubahan nama dan nama Indonesia harus diganti, itu kan ada banyak persoalan yang harus dihadapi. Artinya nama Indonesia ini kan sudah menjadi bagian dari tata pergaulan internasional dengan segala, ibaratnya administrasinya itu kan repot kalau ganti. Apakah Anda tetap mendorong agar nama Indonesia ini diganti? Ya, kita kalau bicara pada arena repot atau tidak repot, kita kembali kepada tujuannya. Jadi apa manfaatnya kita mempertahankan nama negara ini dengan alasan tidak mau repot, lalu pada akhirnya kita bubar? Tentu memperbaiki nama adalah hal yang lebih baik untuk hasil yang lebih baik dengan sedikit usaha repot-repot tadi. Tapi kalau kita lihat di banyak negara juga banyak yang mengganti nama ya, seperti misalnya yang terkenal di Asia ya, dari mulai Siam berubah jadi Muang Thai kemudian berubah menjadi Thailand. Misalnya begitu. Saya mencoba browsing ya, mencoba mencari-cari beberapa negara yang mengubah nama negaranya, ternyata banyak sekali ya. Burma, Myanmar, Ceylon jadi Sri Lanka, paling dekat Portugis Timor, kemudian Timor Timur, sekarang Timor Leste. Ya, Zimbabwe itu dulu Rhodesia, bahkan sebelum Rhodesia masih panjang lagi. Dan ini ada sekian banyak daftar beberapa negara yang mengubah nama negaranya ya. Dari tadi Anda ingin sekali mengubah nama Indonesia. Lalu nama yang pantas, tepat, dan bagus untuk menggantikan nama Indonesia apa? Melihat dari sejarah, saya mengusulkan untuk kita kembali pada satu kata, Nusantara. Nusantara? Iya. Oke, kalau Nusantara bisa diperlihatkan di sini hasilnya. Ini Nusantara. Hasilnya bagaimana? Ini Nusantara dengan synchronicity 1, dengan coherence 0,8. Momentum streamnya ada di 0,8 dengan sinergi produktifnya di 100% sangat optimal. Wow. Nusantara. Iya. Apakah itu tidak takut kemudian dampak luas wilayah terpengaruh karena kembali ke Nusantara? Ketika kita menggunakan nama Nusantara, bukan berarti kita kembali kepada masa Nusantara itu ada. Sebagai contoh misalnya, Filipina itu kan nama awalnya Maharlika. Ya, jadi sebelum dia Filipina, dia punya nama Maharlika. Dijajah oleh Spanyol, dikasih ganti nama seperti itu. Nah, ketika taruhlah misalnya si Filipina ini menggunakan kata nama Nusantara, apakah kemudian dia menguasai area kita? Kan juga bukan. Ketika Central Amerika berganti nama jadi Honduras dan dia memilih menggunakan nama Nusantara, bukan berarti daerah ini juga menjadi bagian dia. Jadi kekhawatiran itu harusnya tidak ada ya? Tidak ada, ya ini hanya merubah nama negara saja, bukan dengan kemudian semua mencaplok batas area-area wilayah lain. sama persis. Ya, dengan ukuran yang persis sama, hanya namanya yang berubah. Baik. Gitu. Jadi apa yang sudah Anda lakukan untuk mendorong agar terjadi perubahan nama dari Indonesia menjadi Nusantara? Dalam setiap pertemuan dengan klien, saya tidak pernah lepas pada akhirnya akan sedikit menyinggung masalah nama negara. Sebagai contoh seperti itu. Jadi bisa dibilang semakin banyak orang yang bertemu, kemudian memanfaatkan pengetahuan ini, dan dalam kehidupan pribadi mereka, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bisnis, mengalami perubahan-perubahan yang nyata, maka informasi perubahan nama negara menjadi suatu informasi yang sangat kuat bagi mereka gitu. Sehingga mereka masing-masing tentu kalau ditanya apakah Anda suka dengan nama Indonesia atau Nusantara gitu, kalau dia sudah tahu strukturnya, dia akan pilih Nusantara. Tapi dengan upaya yang Anda lakukan ini, Anda nggak takut dibilang orang gila? Ya, semua orang ketika melakukan pembaharuan di mana-mana disebut sebagai orang gila. Tidak ada yang tidak. Contohnya misalnya si bersaudara ketika dia membuat pesawat. Ya, 30 km jaraknya dari uji coba pesawat itu, berkumpullah ahli-ahli fisika yang sedang bergosip ria yang mengatakan dua orang itu gila semua. Masa sih logam seberat itu mau dibawa terbang? Ya, seperti itu. Segala hal yang baru pasti disebut sebagai orang gila. Jadi Anda nggak takut dibilang gila? Ya, saya bersyukur saya sebagai orang gila. Terima kasih Dr. Arkan. Terima sudah kasih bersedia kembali, tampil di acara Kikendi. Dan di akhir acara ini ada seorang musisi namanya Sri Krishna. Ini bukan kebetulan atau suatu kebetulan, dan akan menyanyikan satu lagu ciptaan dia yang juga cocok dengan tema hari ini, yaitu Garuda Jaya
Nusantara. Mari kita sambut Sri Kresna. Dan sambil menunggu Sri Kresna, di ujung acara ini saya akan bagikan satu buku yang juga masih berkaitan dengan tema kita hari ini. Judulnya Daya, kisah inspiratif untuk dayakan Indonesia. Dan ini jadi milik Anda satu-satu yang ada di sini. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandi.com. Itu tadi pandangan Dr. Arkan. Percaya atau tidak, kembali kepada Anda masing-masing. Sampai jumpa. Di negeri kita membangun bangsa untuk berjaya. Sejahteralah rakyat negeri kita, bersatulah Nusantara Raya. Bertumbuhlah dalam perbedaan, bermartabat di antara bangsa. Bumi Nusantara milik kita, Garuda Jaya semangat kita. Terbanglah terbang tinggi bersama Garuda Nusantara Jaya, tujuan kita. Jangan berhenti melakukan perubahan, kedamaian, kemakmuran tujuan kita. Semuanya ini pasti akan menjadi nyata. Kita harus memperjuangkannya. Terbanglah tinggi bersama Garuda Nusantara Jaya, tujuan kita. Jangan berhenti melakukan perubahan, kedamaian, kemakmuran tujuan kita. Semuanya ini pasti akan menjadi nyata. Kita harus memperjuangkannya.